Di kaki Gunung Manikmaya terdapat sebuah desa bernama Mandira. Desa ini telah berdiri ratusan tahun lamanya dan dikelilingi oleh hutan lebat serta aliran sungai yang jernih. Warga desa hidup damai, mengandalkan hasil panen dari ladang mereka dan berburu di hutan. Namun, ada satu kepercayaan kuno yang diwariskan secara turun-temurun. Gunung Manikmaya adalah tempat tinggal seekor ular naga sakti. Menurut legenda, naga ini bernama Kalarimba, makhluk suci yang menjaga keseimbangan alam. Setiap tahun, warga desa mengadakan upacara khusus dengan sesajen sebagai bentuk penghormatan kepada sang naga agar tetap memberkati tanah mereka. Namun, segalanya berubah ketika keserakahan mulai menguasai hati manusia. Pada suatu hari, seorang saudagar kaya bernama Raksa datang ke desa Mandira. Ia menawarkan kekayaan dan kemakmuran kepada warga dengan syarat mereka mengizinkannya menambang emas di Gunung Manikmaya. Ia mengatakan bahwa tanah di gunung itu menyimpan emas berlimpah yang bisa membuat mereka hidup makmur selamanya. Banyak warga yang tergiur, terutama pemuda-pemuda desa yang ingin hidup lebih baik. Namun, Ki Arsa, sesepuh desa, memperingatkan mereka, gunung ini bukan sekadar tanah dan batu. Ia adalah rumah sang penjaga. Jika kita mengganggunya, bencana akan datang. Sayangnya, peringatan itu diabaikan. Dengan iming-iming harta, mereka mulai menebang pohon di hutan dan menggali tanah gunung, tanpa menyadari bahwa mereka telah mengusik kemarahan Kalarimba. Sejak pertambangan dimulai, tanda-tanda buruk mulai bermunculan. Sungai yang tadinya jernih berubah keruh, ladang-ladang gagal panen, dan hewan-hewan di hutan menghilang. Penduduk desa mulai resah, tapi Raksa menenangkan mereka dengan berkata, "Ini hanya kebetulan. Jika kita terus bekerja, kita akan menjadi kaya." Namun, pada suatu malam, petir menyambar puncak Gunung Manikmaya, dan suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Dari gua di lereng gunung, muncul kol, asap hitam dan api biru, pertanda bahwa sang penjaga telah terbangun. Seorang lelaki tua bernama Ki Jaya, dukun desa, bermimpi melihat seekor ular naga raksasa dengan mata berkilauan seperti bara api. Dalam mimpinya, sang naga berbisik, "Aku telah bersabar, tapi manusia melampaui batasnya. Mereka harus dihukum." Saat Ki Jaya bangun, ia langsung menemui kepala desa dan memohon agar mereka menghentikan penambangan. Namun, Raksa dan para pengikutnya menertawakannya. Mereka tidak percaya pada dongeng kuno. 3 hari setelah mimpi Ki Jaya, bencana benar-benar terjadi. Pagi itu, langit di atas Gunung Manikmaya mendadak menjadi hitam. Awan gelap bergulung-gulung dan gempa bumi mengguncang desa. Tiba-tiba, gunung itu terbelah, dan dari celah besar yang terbuka, keluarlah sosok raksasa bersisik emas Kalarimba. Dengan mata yang menyala marah, sang naga mengeluarkan raungan yang mengguncang seluruh desa. Api biru menyembur dari mulutnya, melahap pepohonan dan rumah-rumah yang ada di lereng gunung. Penduduk berteriak ketakutan, berlari menyelamatkan diri. Raksa mencoba kabur dengan membawa kantong emas, tetapi tanah di bawah kakinya tiba-tiba retak, dan ia jatuh ke dalam jurang yang menganga. Warga yang melihat kejadian itu gemetar ketakutan, menyadari bahwa ini adalah hukuman atas keserakahan mereka. Ki Arsa, yang sejak awal menolak pertambangan, berlutut dan menangis. "Ampuni kami, wahai penjaga gunung,
Kami telah melakukan kesalahan, namun kemurkaan sang naga belum selesai. Ia mengibaskan ekornya yang besar, membuat tanah berguncang lebih keras. Dalam hitungan detik, seluruh desa mulai tenggelam ke dalam bumi. Rumah-rumah runtuh, ladang hancur, dan sungai yang mengalir ke desa berubah menjadi lumpur. Ketika pagi menjelang, tidak ada lagi yang tersisa dari desa Mandira. Yang dulu merupakan pemukiman ramai kini hanya hamparan tanah kosong yang gersang. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, seolah desa itu tidak pernah ada. Hanya terdengar suara angin yang berbisik di antara pepohonan yang tersisa, seakan menjadi saksi bisu atas bencana yang terjadi. Orang-orang dari desa lain yang datang mencari penduduk Mandira hanya menemukan jejak reruntuhan dan puing-puing kayu yang terbakar. Mereka pun sadar bahwa desa itu telah ditelan bumi karena amarah sang penjaga gunung. Hingga kini, legenda tentang desa Mandira yang hilang masih diceritakan dari generasi ke generasi. Beberapa orang mengaku pernah melihat cahaya biru berkilauan di malam hari di sekitar Gunung Manikmaya, seolah naga penjaga masih mengawasi tempat itu. Mereka yang mendengar kisah ini belajar satu hal: jangan pernah mengusik keseimbangan alam, karena alam memiliki cara sendiri untuk membalas